Kalau sholat yang pernah ditinggalkan itu lupa ada berapa, lalu gimana cara mengqadhanya? Apa saja yang enggak kemasuk riba dan apa saja yang termasuk riba? Pak Ustadz, bagaimana hukumnya laki-laki nge-make up ngerias wanita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaika ya Ustadz. Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Memang airnya hangat. Salam bahagia. Bahagia kita semua. Semoga Ustadz selalu dalam kesehatan. Insya Allah, amin. Terkait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul, saat ini sedang terjadi gugat menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili. Kalau sholat yang pernah ditinggalkan itu lupa ada berapa, lalu gimana cara mengqadhanya? Cara mengqadhanya, ingat aja akil baliknya kapan. Saya akil balik pun lupa Pak Ustadz. Akil balik 10 tahun. 10 tahun. Perempuan 9 tahun. Bahkan kabarnya sekarang lebih cepat karena faktor tontonan dan makanan. Jadi kalau akil baliknya 10, umur kamu sekarang berapa? Umur saya 30 Pak Ustadz. Enggak sholatnya sejak kapan? Ya sejak akil balik itu. Berarti enggak sholat 20 tahun. Enggak sholat sama sekali. Ada sholat Pak Ustadz. Apa? Idul Fitri, Idul Adha. Berarti diqadha selama 20 tahun. Cara mengqadhanya, habis zuhur nanti sholat qadha. Saya sholat zuhur 4 rakaat qadha lillahi ta'ala. Qadha, bukan yang cuci tangan itu. Allahu Akbar habis zuhur. Dalilnya tulis di Google qadha sholat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat udah nulis itu, beliau sahabat saya, alumni Libya. Qadha sholat Ustadz Sarwat, enter. Nama lembaga beliau Rumah Fikih Indonesia, rumahfikih.com. Bagaimana cara mengqadha sholat? Qadha sholat yang terlewat haruskah? Sepakat 4 mazhab. Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali, bahwa sholat yang ditinggal-tinggal dulu wajib diqadha. Tapi jangan gara-gara ini jamaah Darul Muhsinin besok semua nggak ada yang masuk kantor, pas ditanya kepala dinas kemana, cuti qadha. Nggak usah ambil cuti, habis satu sholat cukup ganti satu sholat. Ustadz, sholat saya tinggal 20 tahun. Iya, baru 3 tahun saya tinggal, alhamdulillah, pemutihan. Mudah-mudahan diampunkan Allah, amin. Yang penting niat untuk mengqadha sudah ada. Jadi teknisnya, la yukallifullahu nafsan, jangan diqadha hari libur, hari Ahad qadha terus. Pas ditanya assalamualaikum qadha, semangat luar biasa, habis itu berhenti. Nggak begitu, kita dituntut untuk istiqamah. Darul Muhsinin ini luar biasa jamaahnya, sampai berdiri sampai di atas, Masya Allah. Kita berharap ke depan, mana masjid Darul Muhsinin ini? Ya Allah, kecilnya. Ke depan masjid ini lebar sampai kemana, naik sampai ke atas. Ada ruang convention hall pertemuannya, ada tempat anak-anak sekolah dari mulai playgroup sampai nenek group. Sekarang banyak orang menyediakan playgroup anak-anak, terus nenek-nenek di mana? Maka mesti ada kakek-kakek di mana yang nggak ngaji.
Saudara-saudara kita yang sudah tidak aktif lagi, mereka mesti duduk di masjid, karena kalau tidak duduk di masjid, mereka akan duduk di rumah nonton sinetron, film hantu, mati. Yang ditonton film drama semua, ditonton, mati. Mati dalam keadaan su'ul. Apa seingatnya aja atau cukup ditaubati aja Pak Ustaz? Ini nanya apa nawar? Ditaubatin aja. Dan gak usah dikodok Pak Ustaz. Jadi saya tengok beberapa jamaah ini, sebetulnya dia udah tahu jawabannya, cuman bagaimana supaya Ustadz ini ngalah. Akhirnya karena Ustadz capek kan, ya udahlah istighfar aja. Itulah yang saya cari, itulah yang kutunggu Pak Ustadz. Kalau sama Ustadz lain bisa, kalau saya enggak. Saya mazhabnya al-ngototiyah. Saya kalau udah kodok ya kodok, nggak bisa istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Rabbal baraya, yang menciptakan semua makhluk. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Minal khataya, dari semua kesalahan-kesalahan. Jadi nanti kalau kita istighfar, anak kita nanya, mama, apa astaghfirullah Rabbal baraya? Pokoknya minta ampun, pokoknya minta ampun. Iya, tapi makna yang aslinya mah, kata Ustadz, kalau banyak nanya itu Bani Israel. Yang penting iman aja, iman. Yang penting hati kita bersihkan. Udah cukup. Maksudnya itu cara menutupi kejahilan kita. Apa saja yang enggak kemasuk riba dan apa saja yang termasuk riba. La ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Minjam uang 100 juta, bayarnya 120, riba. Apapun namanya, saya nggak sebut namanya. Yang penting asal bertambah berarti riba. Uang dengan uang, riba. Tapi kalau uang dengan barang, enggak. Bapak punya mobil, Pak, saya beli mobil Bapak. Sebetulnya harga mobil ini 200 juta, tapi karena sama Ustadz Somad ya 210 aja lah. Kadang dengan Ustadz malah makin mahal dibuatnya. 210 ya? Ya. Saya nggak ada uang cash. Kalau saya cicil setahun bisa nggak? Bisa Pak Ustadz. Jadi berapa? 210 sebulannya Ustadz angsur aja 30 juta, ya jadi 360 Pak Ustadz. Jadi dari 210 jadi 360. Bertambah apa enggak bertambah? Bertambah. Riba apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang enggak riba. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren nih, mana dalil? Ya, dalilnya tulis di Google. Somad Moroko. Jangan somat merokok. Somad Moroko. SOMAD MOROCCO. Somad Moroko spasi kredit. Sudah, enter. Somad Moroko itu blog saya dulu. Kredit. Sudah saya tulis 25 Agustus 2010. Uang dengan barang tidak riba. Tapi katanya waktu saya ngambil barang mobil ini riba Pak Ustadz. Itu karena ada orang ketiga. Namanya leasing, penyedia jasa keuangan. Yang sebetulnya akad kita dengan dia adalah uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Makanya jangan sampai ada orang ketiga di antara kita, Bu.
Orang ketiga ini berbahaya. Orang ketiga ini adalah saya. Nggak ada saya ngomong gitu. Nah, jadi jangan sampai ada orang ketiga. Nah, ini yang menyebabkan riba. Jadi kuncinya satu saja. Uang dengan uang bertambah, maka dia adalah riba. Apa efek riba? 5. 1. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba bangun dari kubur seperti orang yang kerasukan, kesambet. Kalau bahasa Sundanya apa? Kesurupan. Nanti kalau ngelihat di padang mahsyar pas bangun dari kubur ada orang kesurupan, kamu riba ya? Kamu juga. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya Allah. Yang kedua, uang riba dibelikan ke nasi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sepiring nasi berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, daging yang tumbuh dari riba, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Tumbuh dari riba. Sedangkan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Masuk neraka gara-gara daging yang tumbuh dari riba, tidak boleh masuk surga, transit dulu di obok-obok di neraka. Habis baru masuk surga. Insya Allah kita semua ini nggak ada yang transit, langsung masuk surga. Heran jamaah, semua jamaah Darul Muslimin udah masuk surga, tiba-tiba Ustaz Somad belum kelihatan. Pada nanya, pengurus ketua semua nanya, Ustaz Somad mana? Gak tahu. Ustaz Somad katanya mungkin udah transit. Tapi dia kemarin doa waktu pengajian nggak transit, nggak tahu. Baiknya kita tanya aja sama malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, iya. Ustaz Somad mana? Dia di VVIP. Amin kan lah. Itu cara saya minta doanya. Yang ketiga, orang yang berdoa Rabbi habli minas sholihin, berikanlah anak-anak saya soleh-soleh ya Allah, doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amu haram, karena lidah yang dipakai berdoa lidah makan riba. Kecuali lidahnya dua, satu untuk makan riba, satu untuk berdoa. Pas makan riba itu, pas mau berdoa sebentar ya ganti. Lidah yang sama kau pakai berdoa tak diterima Allah. 4. Minum riba. Minum 1 gelas susu riba. Masuk setetes darah. 1 gelas minuman berubah jadi setetes darah, masuk ke dalam jantung. Dari jantung disemburkan naik ke otak. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'ah penjahat. Kalau orang jahat, yang jahat itu kan tangannya, yang jahat itu kan mulutnya, yang jahat itu kan matanya, yang jahat kan kemaluannya. Kok yang jahat otaknya? Karena mata, tangan, kaki, tanda tangan diperintahkan oleh otak. Yang mana? Otak bagian depan. Yang nggak ada otak, makan otak-otak. Yang kelima, efek dari riba adalah memperjauh jarak antara si miskin jatuh sejatuh-jatuhnya karena rentenir, yang kaya sekaya-kayanya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lagu Bang Haji semua. Lintah darat. Semua yang di air kalau naik ke darat jahatnya luar biasa. Lintah darat dan buaya biasa aja, baunya kuat kali. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya laki-laki nge-make up ngerias wanita? Saya selama masuk TV belum pernah dipakai make up. Setiap dipakai make up saya lihat, mana yang pakai make up? Ini enggak, takut saya.
Mana yang ngasih make up? Sini. Kalau yang make up laki-laki garis tulang lunak presto, berarti kita sudah meridhoi perbuatan LGBT. Kalau yang make up adalah perempuan tidak mahram, istri orang memake up suami orang. Ustadz pakai bedak aja biar supaya nggak terlihat di kamera wajah Ustadz penuh dengan tetesan peluh keringat dan air mata beserta limpahan darah. Jambil bedak gini-gini kan, supaya nggak berkeringat, supaya wajahnya glowing. Ustadz nggak pakai make up kok tetap glowing ya? Ini bekas air wudhu. Oh, jadi Ustadz anggap kami ini semuanya tayamum. Nah, oleh sebab itu maka kalau bisa hindari. Kalau udah nggak terhindarkan lagi, apa boleh buat? Tapi nggak mungkin nggak terhindari. Mau masuk TV, mau kemana? Jadi anak-anak ibu yang mau menikah, cari make upnya laki-laki. Laki-laki kebetulan mempelai laki-laki. Yang untuk anak perempuan, perempuan laki-laki yang benar-benar laki-laki sejati. Ada istrinya di rumah, tanya dia, laki-laki kau tuh benar-benar laki-laki, emang ente mau nyoba? Ya Allah, selamatkan umat kami dari LGBT ya Allah. LGBT ini dihidupkan oleh Illuminati. Illuminati menyebarkan perbuatan dosa di dunia supaya cepat turunnya azab Allah. Dalam agama apapun mereka tidak disukai. Dalam agama Kristen mereka disebut sebagai antikristus karena mereka memusuhi agama. Mereka menghalalkan segala yang diharamkan Allah SWT. Dalam agama Islam mereka adalah yang mensupport segala kemungkaran. Maka orang tua di rumah mesti anak-anak yang suka-suka melambai main-main boneka, kasih dia taekwondo, judo, aikido, silat yang agak besar, sumo, cimande. Wah, silat. Jangan sampai dia melambai. Doakan dia menjadi anak-anak laki yang soleh, yang gagah, yang perkasa, menjadi tentaranya Rasulullah SAW. Takbir! Semangat saya jadinya kan. Pekerjaan laki-laki itu tukang rias, make up Pak Ustadz. Kalau dia merias, ya dia merias mempelai laki-laki. Jangan dia rias bini orang. Tak pernah bini saya dirias laki-laki. Gimana perasaan saya sebagai kepala rumah tangga melihat bini saya dirias laki-laki, pipinya diginikan, dan tuh ditengoknya bibir bini saya. Mana rasa cemburumu, Beb? Kau kan laki-laki. Laki-laki yang tak ada rasa cemburunya dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa itu? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu. Di Mesir, jangankan binimu dirias laki-laki, nanya nama istrimu pantang, merah wajahnya. Tempat kita mungkin biasa, siapa nama istrinya? Tuhan sana nggak boleh. Kalau mengasih air ke tamu, yang bawa itu laki-laki. Saya nggak pernah saya suruh istri saya membawa air minumnya ke tamu. Yang bawa air minum ke tamu saya. Nggak pernah sekalipun istri saya suruh datang ke ruang, Ma, datang ya. Lalu dia pun datang, direkam sama tamu. Apa ini? Masa istri kita dilihat orang? Istri itu waqarna fi buyutikunna, dia di dalam, dia di rumah. Dia masak, udah siap, baru dia panggil dari pun, baru kita datang. Masa istri kita lihat orang?
Tak ada di ruang tamu saya gambar saya sama istri saya, nggak ada. Gambarnya di kamar. Yang di ruang tamu dia kaligrafi. Gambar Ustadz, gambar saya ada. Gambar istri saya tengok ini cantik juga bini kau ya katanya. Pakai pelet apa kau dulu katanya. Ada rasa cemburu. Jadi laki-laki yang udah tak ada rasa cemburu, ibu pun kalau udah tak ada rasa cemburu kepada suaminya, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kertas terakhir. Habis sudah jam 6.20. Ternyata waktu begitu cepat berlalu meninggalkan kita, besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaika ya Ustaz. Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Memang airnya hangat. Salam bahagia. Bahagia kita semua. Semoga Ustaz selalu dalam kesehatan. Insya Allah, amin. Terkait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul, saat ini sedang terjadi gugat-menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang Sayyidina Al-Hasan ini banyaknya sekarang di Maghribi, di Maroko. Makanya Raja Maroko itu namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan I, yang sampai keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Saya rencana mau gitu juga buat nama anak saya. Abdul Somad I, punya anak saya Sami II, Sazik I, nanti anak mereka Somad II. Biar nggak ribet ngirim Fatihahnya. Untuk Somad 1, Somad 2, Somad 3, Somad 4, Al-Fatihah kan. Daripada ribet ngingat kan. Mereka tidak dipanggil Habib karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang keturunan Sayyidina Al-Husain setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, itulah orang pertama yang dipanggil Habib. Habib artinya orang yang aku cinta. Ya Habibi, orang yang ku cinta. Jadi kalau ada nanya, Ustaz Somad, di Maroko ada Habib? Pertanyaannya, di Maroko ada keturunan Rasulullah? Ada, tapi dari jalur keturunan Hasan. Nanti adik-adik sampai ke Maroko, mampir ke Masjid Hasan II di ibu kota Maroko, Casablanca, di tepi laut Samudra Atlantik. Saya waktu berdiri di depan pintu Masjid Hasan II, pas mau masuk 5 menit nggak dikasih masuk. Pas mau masuk ditanya sama penjaganya, anta muslim? Ragu dia, saya Islam. Disangkanya saya turis dari Korea. Ilaha illallah. Saya keluarkan kartu pelajar saya. Ana muslim, ismi Abdul Samad, ana talib fi Daril Hadis Al-Hasaniyah. Saya muslim dari Indonesia. Tafadhal. Lama saya termenung. Berarti saya mirip-mirip juga. Jadi mereka tuh susah melihat wajah kita ini, mata gini, disangkanya kita nggak Islam. Nah, makanya ada ulama dari Maghribi di Makkah namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Hasan. Itu ulama Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu nasabnya Al-Husaini karena keturunan Sayyidina Husain, tapi tidak dipanggil Habib. Kenapa? Karena bukan keturunan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tidak dari Yaman. Jadi ada yang ke Mesir, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordania. Raja Yordania sekarang itu juga
keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Hasan namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Kalau saya nanya, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena saya jawab sendiri. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Emang Nabi pernah mendoakan Yaman? Ya. Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing, dia gendong anak onta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman, berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi, maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia. Keturunan-keturunannya, itulah dia. As-Sagaf, Al-Jufri, Al-Haddad, bin Syihab, bin Yahya, bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi, bin Yahya, Habib Rizik, bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir, As-Sagaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman sya'a falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Waman sya'a falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Berarti Ustaz Habib. Saya enggak Habib karena saya bukan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ustaz keturunan Nabi apa? Nabi Adam.
Yang nggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Kalau gede King Kong. Bukan kata saya, yang ngomong begitu adalah Charles Darwin. Kata Charles Darwin, nggak ada nabi-nabi, itu bohong, itu nggak ada itu. Dunia ini awalnya air semua, dunia ini air semua, tapi karena disinari matahari jutaan tahun, akhirnya buminya muncul, karang-karang muncul, itulah menjadi pulau-pulau, benua-benua. Akhirnya ikan itu berevolusi naik ke atas jadi monyet. Karena panas, maka dia berbulu, tumbuh bulu. Maka dulu waktu sekolah, teman saya bilang, Mat, kau ini evolusi yang belum selesai, karena saya berbulu. Diam kau monyet, saya bilang. Kata dia berevolusi jadi monyet, jadi makhluk purba, lalu jadi sekarang. Sebenarnya untuk mematahkan argumentasinya mudah aja. Terus habis ini jadi apa lagi? Kenapa berhenti? Kenapa nggak berkelanjutan evolusinya? Terbantahkan itu semua. Kita bukan dari monyet, kita ini dari surga. Transit sebentar ke Bandung, habis itu kembali ke surga lagi, insya Allah. Pede sekali Ustadz ini. Loh, orang masuk neraka aja pede sekarang. Banyak yang bilang, saya akan masuk neraka dengan artis-artis, akan show di sana. Masa kita nggak pede masuk surga? Kita akan diundang Allah masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ketika masuk ke surga apa kata Allah? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itulah maka kita katakan salamun qaulam min rabbir rahim. Bersama di Masjid Darul Muhsinin, bersama di surga Jannatul Firdaus. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.